Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat selalu ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yang sebaiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran ini lancar dan bermanfaat ke depannya nanti. Amin. Berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini untuk mata kuliah pendidikan seni musik ada ada 4 materi yang akan kita bahas di sini. Pertama, pengertian dasar vokal atau bernyanyi, kemudian kedua, unsur-unsur teknik vokal, ketiga ada metode latihan vokal atau bernyanyi, keempat pembelajaran bernyanyi untuk anak SD, terakhir nanti ada tugas individu untuk apa ini sini ya. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu memahami pengertian dasar vokal atau bernyanyi. Kemudian mahasiswa mampu memahami unsur-unsur teknik vokal. Kemudian mahasiswa mampu memahami metode latihan vokal atau bernyanyi. Terakhir mahasiswa mampu memahami pembelajaran bernyanyi untuk anak SD. Baik, untuk pengertian vokal atau bernyanyi sendiri itu masing-masing memiliki definisi yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Vokal itu adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar itu terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Salah satu aktivitas dalam seni musik itu adalah bernyanyi. Bernyanyi sendiri adalah kegiatan mengeluarkan suara dengan cara beraturan dan memiliki irama. Ada pertanyaan yang bagus ini. Apakah suara yang jelek bisa jadi bagus? Sebelumnya saya tanya dulu. Di sini ada yang suka bernyanyi, hobi bernyanyi, Bapak Ibu? Saya rasa semua orang suka bernyanyi ya. Ada di sini yang hobi bernyanyi, tapi kadang kurang percaya diri, kadang merasa suaranya itu kurang enak gitu. Bapak Ibu, ada yang hobi bernyanyi di sini? Ada, Pak. Ada. Biasanya banyak penyanyi kamar mandi. Iya, betul. Tapi ketika disuruh nyanyi di depan umum nggak berani ya. Baik, saya jawab dulu pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Apakah suara yang jelek bisa jadi bagus? Ya, tentunya bisa ya. Tapi sebelumnya ada 2 hal yang harus saya sampaikan. Pertama, beauty is in the eye of the beholder. Itu artinya suara enak atau tidak enak itu tergantung dari si pendengar. Yang kedua yang penting banget adalah suara kita itu adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Sebagai guru vokal saya tuh kadang nggak tega bilang sama murid-murid saya atau mahasiswa saya kalau suaranya itu jelek, gitu ya. Oke, setelah 2 hal itu kita bicarakan, mari kita lanjutkan. Tapi Ibu fokus ya, karena ini materinya bagus banget terkait apalagi kita yang suka bernyanyi tapi kadang tidak percaya diri untuk bernyanyi. Dalam musik dan penyanyi ada sesuatu yang abstrak dan tidak bisa diukur. Contohnya feeling. Yang lainnya itu bisa diukur, Bapak Ibu ya. Contohnya pitch, ada tinggi, ada rendah, tukan, ada slow, ada cepat, dinamika, ada lembut, ada keras. Begitupun juga dengan warna suara, tone, ada yang cempreng, ada yang bulat. Semua itu bisa diukur. The good news is kalau sesuatu bisa diukur, artinya dia pasti bisa diatur. Ya enggak, Bapak Ibu? Contohnya AC panas, tinggal didinginin. Suara TV kegedean, tinggal dikecelin. Nah, kalau buta nada gimana? Sama aja ya, Bapak Ibu ya. Memang setiap orang memiliki kepekaan nada berbeda-beda. Tapi kepekaan nada itu bisa dilatih. Dengan apa? Dengan ear training dan solmisasi. Saya biasanya memberikan latihan solmisasi kepada mahasiswa saya. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti ini. Dengan tanda naga do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian turun.
do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kemudian untuk pola kedua, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian turun, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, mi, sol, do. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pola ketiganya, untuk penangkal pales ya, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Kemudian turun, do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, do. Itu ya. Itu ya Pak Ibu ya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya, kalau paham kita lanjut ya. Fakta yang tadi kita pegang dulu ya. Selanjutnya mari kita lihat nyanyi enak dan tidak enak. Nyanyi enak itu adalah hasil dari bunyi-bunyian yang harmonis. Sedangkan nyanyi tidak enak hasil dari bunyi-bunyian tidak harmonis. Harmonis itu maksudnya gimana ya Pak? Contohnya, apakah ketika nyanyi pas nadanya, apakah ketukannya harmonis dengan temponya, atau apakah suaranya maksa atau enggak. Itu adalah hal-hal yang mengkontribusi kepada harmonis atau tidaknya nyanyian seseorang. Semua hal yang saya sebut tadi bisa diatur. Bisa diatur itu maksudnya bagaimana? Ya bisa dilatih. Terus apa yang dilatih? Ya latihan nyanyi, tapi tidak sekedar nyanyi doang. Ya. Untuk itu, sebelum kita latihan nyanyi, kita harus identifikasi dulu masalah kita apa. Apa yang membuat nyanyian kita tidak harmonis. Apakah pitch kita berantakan, apakah tempo kita nggak pas ketukannya, atau mungkin juga ada part yang ketinggian, bisa jadi masalah nada dasar. Identifikasi masalah dulu, apakah masalah kita yang membuat nyanyian kita tidak harmonis. Karena kita hanya bisa memperbaiki suatu masalah kalau kita tahu masalahnya apa, ya kan? Sekarang caranya gimana? Nah, rekam dan evaluasi. Lakukan ini secara berkala. Kenapa kita rekam? Karena saat kita nyanyi, otak kita itu terlalu sibuk konsentrasi untuk penyanyi, makanya direkam. Setelah itu kita dengerin lagi dan kita evaluasi. Oh, ketahuan nih saya pitch-nya di bagian sini. Oh, di bagian sini temponya berantakan. Oh, di sini saya improve-nya lebay. Setelah kita tahu, tinggal cari solusinya. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga harus memperkaya referensi musik kita ya. Kalau kita mau jago nyanyi pop ya kita sering-sering dengar lagu pop. Kalau kita mau jago nyanyi dangdut kita harus sering-sering nyanyi lagu dangdut. Begitupun keroncong, opera dan lain sebagainya. Karena referensi musik yang kita dengar itu mempengaruhi gaya atau style kita dalam bernyanyi. Jadi kita harus immerse ourselves dengan style yang akan kita nyanyikan. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, merupakan bagian umum ya, pentingnya bagaimana kita memahami teknik dasar vokal, pengertian vokal, ya. Untuk selanjutnya, unsur-unsur teknik vokal itu ada 3 ya. Pertama ada teknik intonasi, artikulasi, pernapasan. Teknik intonasi itu Bapak Ibu, tinggi rendahnya nada, karena kita menjangkau nada-nada yang tinggi maupun rendah ya. Kemudian untuk teknik artikulasi ya, bagi saya 50% dalam bernyanyi itu adalah artikulasi. Karena di sana kita akan menyampaikan sebuah pesan. Bagaimana pesannya akan sampai kalau kita nyanyinya artikulasinya kurang jelas. Jadi ya pesannya kurang tersampaikan gitu. Kemudian untuk teknik pernapasan, dalam penyanyi pernapasan menjadi salah satu teknik vokal yang berperan penting ya. Ada 3 pernapasan Bapak Ibu ya yang biasa digunakan kita untuk bernyanyi. Pertama pernapasan dada, kedua pernapasan perut, ketiga pernapasan diafragma. Tapi yang paling efektif adalah pernapasan diafragma. Karena pernapasan dada dan perut itu biasanya memproduksi suara yang kurang panjang, biasanya pendek. Tapi kalau diafragma itu kita bisa menjangkau nada dan nafas yang panjang. Contoh pernapasan diafragma itu seperti apa, Pak?
Diafragma itu ada di bawah perut kita, bentuknya seperti kuba ya. Kalau diaplikasikan, kalau kita menghirup napas itu rasakan napas kita mengembang menyamping ke napasnya itu ya, tidak ke depan. Ketika kita menghirup napas itu napasnya itu kita rasakan di pinggang bagian samping kiri dan kanan itu mengembang ya. Kemudian metode vokal atau bernyanyi ya. Metode vokal bernyanyi dapat dilakukan dengan cara vocalizing atau vocalizing ya. Untuk latihan vocalizing ini kita menyanyikan rangkaian nada-nada yang berurutan dari wilayah nada rendah hingga ke atas. Hal ini membuat kita menyisir semua nada yang ada dalam range vokal kita. Contohnya itu gimana sih Pak? Vocalizing atau vocalizing itu saya kasih satu contoh ya, seperti ini. Yo ya. Nah, seperti itu. Lakukan terus mulai dari chord C sampai ke C lagi. Kemudian karena kita prodi PGSD ya, jadi pembelajaran bernyanyi untuk anak SD tentunya ya. Pembelajaran bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang sangat digemari oleh anak-anak. Bernyanyi dalam konteks ini di dalamnya mengandung unsur-unsur pendidikan yang bermakna. Kalau menurut Susanto, metode bernyanyi merupakan kegiatan yang melakukan pesan-pesan yang mengandung makna pendidikan di dalamnya. Kalau saya simpulkan berdasarkan pendapat di atas, bahwa metode bernyanyi merupakan upaya dalam menerapkan rencana yang telah dirancang melalui kegiatan bernyanyi, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, dalam bernyanyi itu ada kriteria yang perlu diperhatikan. Pertama, syair atau lirik tidak terlalu panjang. Kemudian mudah dihafal oleh anak, ada terkandung makna pendidikan di dalamnya, disesuaikan dengan karakter dan usia anak, ya. Nada yang dikenalkan mudah dimengerti oleh anak. Lanjut. Lagu atau nyanyian untuk anak itu sebaiknya memiliki kriteria, ya. Pertama itu lagu biasa didengar oleh anak dan cocok untuk anak. Biasanya irama atau nadanya itu menarik untuk didengar atau dinyanyikan oleh anak. Kedua, lagu tidak terlalu panjang sehingga mudah dihafalkan dan dinyanyikan oleh anak. Biasanya lagu dengan pengulangan nada yang sama. Ketiga, lagu dinyanyikan secara bersama-sama supaya membuat yang pemalu itu ikut dalam bernyanyi. Kemudian lagu-lagu yang akan dinyanyikan, lagu yang dapat menarik anak untuk bergerak mengikuti irama. Hindari lagu-lagu dengan nada yang sangat tinggi atau dengan bahasa yang sulit diikuti oleh anak, sehingga dapat dinyanyikan dengan tepat oleh anak-anak. Terakhir, pilih lagu dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak. Guru perlu memberi penjelasan atau menerangkan apa makna lagu yang dinyanyikan, ya. Nah, kelebihan metode bernyanyi antara lain dapat meningkatkan motivasi dalam belajar, ya. Anak-anak biasanya sangat senang bernyanyi sehingga pembelajaran melalui metode bernyanyi sangat digemari oleh anak. Kita tidak membutuhkan media yang terlalu sulit, ya. Metode bernyanyi dapat dilakukan tanpa musik atau dengan menggunakan musik dan dapat dilakukan dengan melihat gambar atau video. Kemudian untuk tahapan metode pembelajaran bernyanyi, ya, bernyanyi kan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, itu menurut Susanto tadi, dan bergairah sehingga perkembangan anak dapat distimulasi secara optimal, ya. Ada tahapan pelaksanaan, ya, kegiatan yang akan dilalui oleh anak selama proses pembelajaran sedang berlangsung. Tahapan ketiga tersebut, pertama ada kegiatan awal, itu guru memperkenalkan lagu yang akan dinyanyikan secara bersama dan memberi contoh terlebih dahulu kepada anak mengenai lagu yang akan dinyanyikan bersama-sama. Kemudian ada kegiatan tambahannya, anak diajak oleh guru untuk mendramatisasikan atau mencontohkan lagu. Misalnya pada saat penyanyi balonku ada 5, anak menunjuk balon yang berjumlah 5, gitu kan. Kemudian kegiatan pengembangan, guru membantu anak dalam mengenal nada tinggi, nada rendah secara langsung dan memberikan anak kesempatan untuk mencoba cara lain dalam menyanyikan lagu yang baru dipelajari. Baik, sampai sini apakah paham Bapak Ibu? Sampai sini paham materinya Bapak Ibu? Insya Allah paham, Pak.
Iya, Paham, baik. Bapak. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Sepertinya cukup mengerti semua ya. Baik, untuk kegiatan pembelajarannya penutup ya, saya kasih tugas individu. Pertama itu mencari lagu yang sesuai atau cocok disesuaikan dengan tema untuk anak SD ya. Untuk lagu daerah Nusantara juga bagus ya. Karena gurunya sendiri terkadang nggak tahu lagu daerah, nggak hafal, apalagi lagu wajib nasional ya, masih banyak yang nggak tahu. Kalau saya tes nanti contohnya lagu Garuda Pancasila, masih banyak guru atau dosen yang nggak hafal lagunya ya, apalagi lagu-lagu daerah ya. Kemudian demonstrasikan di depan kelas ya, tugasnya itu saja. Baik, kalau sampai sini paham, terima kasih. Kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa, Bapak Ibu ya. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.